Assalamualaikum siswa hebat. Senang bersua kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Semoga siswa semua selalu sehat dan berbahagia. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan mengajak siswa semua belajar menyampaikan pertanyaan secara efektif. Tujuan kita belajar. Setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat bertanya dengan kalimat yang jelas, sehingga dipahami oleh teman berdiskusi. Jadi, supaya pahamnya 100%. Tonton sampai akhir ya. Oh ya, dukung Pak Guru dalam membuatkan video pembelajaran yang menarik dengan cara subscribe dan tekan loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Pada pembelajaran di bab 1, kalian sudah mengetahui tentang adik Simba. Apakah itu? Adik Simba adalah akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 6 pertanyaan ini sangat ampuh digunakan untuk menggali sebuah informasi. Sebuah pertanyaan selalu diajukan di dalam diskusi. Seseorang bertanya biasanya karena ia menginginkan penjelasan lebih jauh atau karena ia belum memahami sesuatu. Jadi, kalimat tanya atau pertanyaan adalah kalimat yang ide pokoknya mengandung pertanyaan terhadap suatu hal, sehingga memerlukan tanggapan atau jawaban. Ada kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban tertutup, seperti ya atau tidak. Contoh kalimat tanya dengan jawaban tertutup. Apakah kamu sudah makan? Ya. Apakah kamu yang merapikan buku-buku ini? Tidak. Ada juga kalimat tanya yang memerlukan jawaban terbuka. Artinya, jawaban yang diberikan dapat berkembang, bukan sebatas ya atau tidak. Di dalam sebuah diskusi, kalimat pertanyaan yang dilontarkan sebaiknya bukan pertanyaan dengan jawaban tertutup. Jawaban terhadap pertanyaan seringkali bergantung pada kejelasan pertanyaan itu sendiri. Karena itu, seorang penanya di dalam diskusi harus mengajukan pertanyaan secara efektif. Perhatikan tip berikut ini. Tip bertanya saat berdiskusi. Pertama, tidak berpanjang-panjang. Sampaikan pertanyaan langsung secara ringkas. Hindarkan berpanjang-panjang, memberikan penjelasan karena akan mengurangi waktu pembicara memberi jawaban. Kedua, pertanyaan yang relevan. Bertanyalah terkait dengan topik pembahasan agar kalian mendapatkan jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Tip ketiga, bukan jawaban ya atau tidak. Ajukan pertanyaan yang jawabannya bukan ya dan tidak. Gunakan katanya adik Simba untuk membuat pertanyaan menjadi pertanyaan terbuka. Keempat, hindari menginterupsi. Interupsi ketika pembicara menyampaikan jawaban hanya akan menghilangkan konsentrasi pembicara. Biarkan pembicara menjawab terlebih dahulu, baru ajukan pertanyaan lain. Contoh kalimat pertanyaan di dalam diskusi. Mohon izin bertanya moderator. Dalam Salindia 2 tadi dipaparkan tentang dampak penerapan kecerdasan buatan yang sudah mulai terasa. Apakah boleh disebutkan contoh-contoh penerapan kecerdasan buatan lain yang telah terjadi di Indonesia? Selanjutnya, Pak Guru berikan 20 contoh pertanyaan tentang profesi yang bisa digunakan dalam berbagai konteks. Contoh-contoh pertanyaan ini dapat digunakan siswa dalam praktik bertanya di kelas terkait profesi. 1. Apa profesi yang paling Anda minati dan mengapa? 2. Apa tantangan terbesar dalam profesi yang Anda jalani? 3. Bagaimana cara Anda mengatasi stres dalam pekerjaan Anda? 4. Apa yang membuat Anda memilih profesi ini? 5. Bagaimana rutinitas harian seorang, sebutkan nama profesinya? 6. Apa keterampilan utama yang dibutuhkan dalam profesi Anda? 7. Bagaimana prospek karier di bidang yang Anda pilih? 8. Bagaimana Anda menggambarkan kesuksesan dalam profesi Anda? 9. Apa dampak terbesar profesi Anda pada kehidupan orang lain? 10. Bagaimana teknologi memengaruhi profesi Anda? 11. Seberapa penting pendidikan formal dalam profesi Anda? Pertanyaan ke-12. Apa yang Anda lakukan untuk terus meningkatkan kemampuan Anda? 13. Bagaimana Anda menghadapi perubahan dalam industri tempat Anda bekerja? 14. Apakah ada etika khusus yang harus dijaga dalam profesi Anda? 15. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi? 16. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh para profesional di bidang Anda? 17. Apa saran Anda untuk orang yang ingin masuk ke profesi ini? 18. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah Anda alami dalam profesi ini? 19. Bagaimana cara Anda membangun jaringan profesional? Contoh pertanyaan ke-20. Apa perubahan terbesar yang Anda lihat di profesi ini dalam beberapa tahun terakhir? Siswa hebat. Definisi kalimat tanya, tip cara bertanya dalam diskusi, beserta contoh kalimat-kalimat pertanyaan, sudah semua Pak Guru jelaskan dengan rinci. Sebelum video ini berakhir, Pak Guru berikan kesimpulan. Kesimpulan pertama, adik Simba adalah akronim dari apa,
di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 6 pertanyaan ini sangat ampuh digunakan untuk menggali sebuah informasi. Kesimpulan kedua, kalimat tanya atau pertanyaan adalah kalimat yang ide pokoknya mengandung pertanyaan terhadap suatu hal, sehingga memerlukan tanggapan atau jawaban. Kesimpulan ketiga, tip cara bertanya dalam berdiskusi. Pertama, tidak berpanjang-panjang. Kedua, pertanyaan yang disampaikan relevan dengan topik. Ketiga, gunakan pertanyaan yang terbuka dengan adik Simba. Keempat, hindari menginterupsi ketika pembicara menyampaikan jawaban. Pesan dari Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa